Halo, selamat datang di course Pengantar Hubungan Internasional bersama saya Revi Adriade Putra. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. SDGs merupakan agenda global PBB untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. Diadopsi pada tahun 2015 oleh semua negara anggota PBB, bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030. Seruan universal untuk bertindak mencakup semua negara. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah 17 tujuan global yang dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan mendasar yang dihadapi dunia saat ini, termasuk kemiskinan ekstrim, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, perubahan iklim, serta degradasi lingkungan. Selain itu, SDGs juga menekankan pentingnya mempromosikan perdamaian, keadilan, dan lembaga yang efektif dan inklusif. Setiap tujuan saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, sehingga kemajuan dalam satu area seperti pengurangan kemiskinan atau peningkatan pendidikan dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada pencapaian tujuan lainnya, seperti kesehatan yang lebih baik, pemberdayaan gender, atau perlindungan lingkungan. Pendekatan terintegrasi ini bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan ramah lingkungan, dengan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan planet kita. SDGs mendorong kolaborasi global dan lokal, melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu, untuk bekerja sama dalam mencapai visi ambisius ini dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Poin-poin tujuan pembangunan berkelanjutan berperan penting dalam konteksnya dengan hubungan internasional. Tujuan pembangunan berkelanjutan 1, yaitu mengakhiri kemiskinan ekstrim secara global pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerjasama internasional yang intensif dalam berbagai bidang, termasuk bantuan kemanusiaan, perdagangan yang adil, dan sistem keuangan global. Diplomasi memainkan peran krusial dalam mengkoordinasikan upaya antar negara untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif, kebijakan perdagangan tidak merugikan negara-negara berkembang, dan sistem keuangan mendukung negara-negara yang membutuhkan bantuan untuk mengurangi kemiskinan. Kolaborasi global ini sangat penting untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat mengatasi akar penyebab kemiskinan dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi negara-negara yang paling terdampak. Tujuan pembangunan berkelanjutan 13 berfokus pada tindakan mendesak untuk melawan perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan diplomasi internasional yang kuat melalui perjanjian global seperti Kesepakatan Paris dan negosiasi internasional yang menetapkan target emisi serta pembagian tanggung jawab. Kerjasama antara negara-negara adalah kunci untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang efektif, memastikan bahwa semua pihak berkontribusi sesuai kapasitas mereka, dan berbagi teknologi serta sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pendekatan kolektif ini bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim secara global dan mempromosikan solusi berkelanjutan untuk melindungi lingkungan kita. Tujuan pembangunan berkelanjutan 16, yaitu mempromosikan perdamaian, keadilan, dan lembaga yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, diplomasi memainkan peran sentral melalui resolusi konflik, pembangunan perdamaian, dan perjanjian internasional. Diplomasi berkontribusi pada penyelesaian sengketa secara damai, penguatan lembaga-lembaga pemerintah, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian dan mekanisme diplomatik membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan adil, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan keadilan. Kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 17, berfokus pada penguatan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan ini, diplomasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi antar negara, sektor, dan organisasi. Diplomasi mendorong kerjasama internasional dengan menghubungkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda, sehingga mereka dapat berkolaborasi secara efektif untuk mencapai SDGs. Melalui kemitraan yang kuat dan sinergi, berbagai tantangan global dapat diatasi secara lebih efisien, memastikan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan secara kolektif. Peran SDGs dalam diplomasi dan tata kelola global sangat penting, seperti yang terlihat dalam pertemuan internasional besar, misalnya G20 di Indonesia pada tahun 2022. Dalam KTT G20 di Indonesia, negara-negara anggota bekerja sama untuk memajukan agenda pembangunan berkelanjutan dengan merumuskan kebijakan dan inisiatif yang mendukung pencapaian SDGs. Dan KTT G7 di Hiroshima pada tahun 2023, para pemimpin dunia menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk menangani tantangan global dan memastikan bahwa tujuan SDGs tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan tindakan mereka. Melalui forum-forum ini, diplomasi internasional berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pihak untuk berkolaborasi secara efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, tentu saja ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Konflik politik antara kekuatan besar, seperti persaingan antara Amerika Serikat dan China, sering sekali menghambat kemajuan multilateral yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketegangan geopolitik ini menciptakan hambatan dalam kerjasama internasional yang penting untuk koordinasi global dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang mencolok antara negara maju dan negara berkembang menambah kesulitan dalam pelaksanaan SDGs. Negara-negara berkembang seringkali kekurangan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi target global. Kemudian, nasionalisme dan proteksionisme semakin memperburuk situasi, di mana kepentingan nasional seringkali mengalahkan komitmen terhadap tujuan global. Hal ini terlihat jelas dari penarikan beberapa negara dari perjanjian iklim dan kesepakatan internasional lainnya. Faktor-faktor ini menciptakan tantangan kompleks yang menghambat kemajuan global dan menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi dan inklusif untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan di tingkat internasional. Demikian pembahasan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Revi Adriade Putra. Terima kasih.